motivasi untuk belajar terus, nggak tahu kenapa kayak nggak mau saja, nggak ada berminat untuk belajar gitu. Kosong ya? Kamu boleh ceritakan apa ini kamu merasa Kayaknya waktu ulangan matematika dulu saya sudah belajar semalaman, tapi nilai itu kayak sesuai ekspektasi, nilai itu udah turun. Sama waktu itu bapakku udah lihat nilaiku, udah langsung marah-marah, kayak sambil serius saya cuma main HP itu terus, scroll TikTok apa segala macam. Sejak saat itu saya takut nih untuk belajar, kayak saya takut lagi untuk gagal. jadi setelah peristiwa itu rasa takut itu muncul setiap kali kamu belajar? Dia terus rasa kayak sia-sia saja saya belajar, sama cibohong kayak mungkin sampai dikecewakan dia orang tuaku. Wajar sekali kalau kamu merasa begitu. Banyak yang mengalami hal serupa saat mereka juga merasa usaha mereka itu tidak dihargai. Tapi di balik rasa takut itu, ibu lihat kamu itu masih berusaha ya. Juga gue sampai berusaha. Kadang juga saya pura-pura belajar supaya kalau dilihat orang tuaku kayak saya lagi belajar, padahal itu sedang belajar. Siapa tahu itu di mana-mana di pikiranku, sembarang bisa pikirkan. Jadi kamu tetap berusaha menyatakan belajar supaya tidak dimarahi. Supaya kamu keluar dari berat. Iya bu, kadang saya pikir kayak sampai bisa jadi bermimpi, tapi kalau diingat-ingat kayak ini, kalau diingat-ingat nilai itu juga waktu itu udah anjlok. Saya takut lagi bapakku udah marahin lagi saya. Kedengarannya itu kamu menanggung banyak banget tekanan besar antara ingin beristirahat dan juga takut mengecewakan orang tua. Dia terus saya pengen juga dibilang anak yang baik, sama mungkin mereka bangga, tapi rasanya makin kesini kayak makin saya gagal. Boleh bertanya sedikit, apa yang kamu rasakan kamu setiap kali kamu mulai belajar lagi? Kadang saya rasa kayak bedaku udah sisa, terus kadang juga tanganku udah keringat dingin, kemas begitu kalau saya mulai lagi belajar lagi, terus itu kalau saya belajar belajar lagi muncul seperti itu. Dia aku saya nggak pernah sadar dia kalau tubuhku mungkin ini ikuti perasaanku gitu, ya takut gitu dia tidak muncul reaksi-reaksi kayak gitu. Jadi saya balas ini pesannya kamu. Saya senang tuh kita bilang begitu, soalnya dari orang-orang lain, teman-temanku, apalagi orang tua aku dan bilang bisa malas gitu. Terima kasih Bu, kalau ini saya rasa kayak saya udah bisa didengarkan lagi kan Ibu. Kamu berhak untuk didengarkan. Sekarang, ibu boleh tahu nggak apa sih kalau komunikasi dalam kamu belajar? Kalau sebenarnya aku belajar begitu rasanya kayak saya kecewa, bukannya saya semangat untuk belajar. Saya takut juga kalau misalnya saya belajar nanti hasilnya tetap lagi mengecewakan, nilainya lagi tetap jelek. Jadi belajar tidak lagi terasa menyenangkan karena pikiran kamu belajar itu identik dengan rasa takut. Iya Bu, saya rasa belajar itu kayak ujian yang
saya itu pandang sayang. Kalimat kamu barusan itu sangat penting. Kamu tuh merasa kamu selalu berhasil agar kamu selesai. Dulu saya takut lagi kalau misalnya saya gagal sama mereka juga, mereka ada bangga sama saya begitu. Wajar kamu merasa itu. Tapi cinta orang tua tidak selang hanya karena nilai, kan? Kadang mereka itu hanya belum tahu bagaimana cara mereka untuk mendukung kamu. Iya bu, sama dulu kayak orang tuaku dan kamu kan pasti sudah berusaha begitu bu. Saya bisa bantu kamu untuk menemukan cara supaya kita bisa sama-sama untuk menemukan cara supaya mereka tahu tanpa harus kamu itu menekankan diri yang berlebihan. Tapi izinkan diri dulu mengenal lebih dalam apa yang kamu rasakan untuk saat ini ya. Oke. Tadi kan kamu cerita yang kamu rasakan adalah Iya bu, kadang sebelum ibu saya buka itu saya sudah rasa kayak pengen menyerah begitu bu. Kayak di kepalaku sudah ada suara bilang pasti saya gagal lagi, pasti mereka sesuai lagi. Jadi sebelum kamu mulai belajar pun pikiran negatif itu sudah muncul dulu ya. Iya bu, itu kayak pikiran yang otomatis itu muncul di otakku bu. Jadi setiap kali saya mau belajar saya ingat lagi itu yang itu jadi kesannya kayak trauma. Itu kata-kata trauma. Kamu merasa kalau kamu tidak itu bukan cukup dalam. Iya bu, soalnya waktu itu kayak saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah berusaha untuk tidur larut malam, terus jalan catatan, belajar terus menerus, tapi hasilnya malah di bawah harapan. Waktu itu saya kasih lihat nilai itu ke bapakku, tapi ekspresinya kayak bikin saya sesek sendiri begitu. Apa yang ayah kamu katakan waktu itu? Bapakku itu dia bilang kamu tuh nggak serius belajar, cuma dikasih percuma saja dikasih fasilitas tapi hasilnya kayak begini. Cuma dikasih HP tapi lebih pentingkan HP begitu. Jadi kamu itu merasa gagal dan sejak itu kamu takut untuk menghadapi situasi yang sama lagi. Iya bu, sejak saat itu saya nggak pernah nih belajar dengan perasaan yang tenang lagi bu semenjak saat itu. Kalau boleh tahu, bagaimana sih hubungan kamu dengan ayah kamu biasanya? Dulu kita dekat tuh bu, waktu kita sama SD itu udah support nih waktu saya bapakku untuk belajar. Kita bantu saya untuk membaca, ngaji, segala macam. Tapi makin kesini, makin bapakku udah sibuk sendiri dengan urusannya gitu bu. Kalau saya bicara topiknya pasti tentang nilaiku lagi. Kalau nilaiku bagus sudah senang, kalau enggak udah langsung kayak ingin begitu bu, kayak cuek, nggak mau bicara sama saya. Jadi perhatian dari ayah kamu ini terasa bergantung pada prestasi kamu di sekolah. Iya bu, saya kayaknya begitu. Kalau itu mungkin membuat kamu tuh merasa harus sempurna supaya kamu tetap mendapatkan perhatian dari ayah kamu. Iya bu, saya takut kalau saya gagal lagi, bapakku udah kecewa sampai dan udah mau lagi bicara sama saya bu. Rasa takut kehilangan perhatian orang tua itu memang berat sekali. Tapi kamu sudah luar biasa karena kamu masih bisa melihat bahwa kamu berusaha keras, bukannya kalau nyerah. Saya capek juga bu, tapi kayak saya nggak mau menyerah sampai di sini saja. Itu bagus.
suka caranya ibu bilang sekarang ibu. Saya rasa kayak mungkin sepenuhnya diri ini sudah belum kenal gitu. Benar, kamu itu tidak salah. Kamu kan tersesat di dalam kami yang belum kamu pahami. Tapi sekarang kita mulai menelusuri lebih dalam jalan keluarnya ya. Nah, kalau ibu boleh tahu apa yang biasanya kamu lakukan kalau sedang kesulitan untuk memahami pelajaran di sekolah? Biasanya kalau ada kelas ibu sekian saja kayak saya takut untuk bertanya sama guru. Kenapa takut? Kayak saya takut ditertawakan sama teman-temanku bu. Soalnya dulu saya pernah juga bertanya, saya diketawain sama teman-temanku. Nah terus kayak semenjaknya saya itu sama lagi itu bertanya, saya takut lagi itu terulang kembali bu. Oke, jadi kamu pernah merasa diremehkan waktu mencoba mencari tahu? Iya bu, saya rasa kayak sama malu saya sama diriku. Wajar kamu merasa malu, ataupun akan membuka usaha baiknya malah tertawakan seperti yang kamu rasakan. Kamu mencoba itu, tapi kamu tahu kan? Rasa malu itu bukan berarti kamu itu lemah. Itu tandanya kau peduli pada bagaimana orang lain itu mendengarkan kamu. Saya tidak pernah berpikir begitu bu. Saya kira saya ini kayak orangnya kayak penakut begitu. Kamu bukan penakut, kamu cuma hati-hati. Ada perbedaan besar antara dua hal itu. Ya mungkin saya terlalu keras juga sama diriku sendiri. Kamu bisa lihat itu. Kamu berusaha keras menjadi yang sempurna dan tidak mengecewakan siapapun. Tapi kamu lupa untuk memberi kamu ruang sendiri untuk beristirahat. Iya bu, saya rasa kayak ini saya merasa kurang cukup sama diri sendiri, sama saya rasa kalau misalnya saya belajar pasti kembali lagi pikiranku negatif. Saya rasa saya orang yang paling gagal di dunia. Jadi kamu bersyukur berhargaan diri kamu itu berdasarkan hasil belajar. Iya bu, saya baru sadar itu. Dan sekarang kamu sudah melangkah lebih jauh mengenal pola itu langkah yang penting, Nina. Iya bu, saya pun gagal bukan karena nilainya saja, tapi karena takut dianggap sama orang tua apalagi terutama sama bapakku. Kayak jadinya lagi sifatnya dan minat kalau misalnya nilaiku jelek kayak kecewa bu. Aku keyakinan yang sangat kuat bahwa nilai itu bukan seberapa harta kamu. Iya bu, kayaknya itu sudah tertanam dari kecil kayaknya bu. Dan kayaknya sekarang kita akan pelan-pelan dekat. Apakah keyakinan itu benar? Atau hanya cara pikir kamu bertahan dari rasa takut? Karena ibu percaya kalau kamu ini lebih dari sekedar angka di rapor. Saya juga sampai yang percaya itu bu. Dan ibu akan bantu kamu untuk sampai kamu bisa benar-benar percaya pada diri kamu sendiri. Mungkin kamu bilang kamu takut gagal. Kamu tak akan yang kamu lagi oleh orang tua kamu. Apa sih yang muncul di pikiran kamu saat kamu bayar itu? Pikiranku pasti mereka kecewa lagi sama saya bu kalau misalnya nilaiku jelek. Bapakku juga pasti datang diamkan lagi saya sebelumnya dingin lagi. Mamaku juga bilang ya sudah mau di apa, pasti bilang jawabannya bu. Tapi saya sudah tahu dari raut wajahnya ibuku kalau misalnya dari cara itu pasti tidak kecewa bu. Oh, jadi kamu bisa merasakan kecewa itu. Bahkan tanpa mereka banyak bicara. Dia kadang selalu takut sama diamnya bapakku daripada marahnya. Diamnya ayah itu terasa seperti ruangan ya.
Iya Bu, sebelum pernah kejadian begitu, tapi kalau ayahku udah diam, rasanya kayak nggak mau ada di sampingnya Bu. Itu pasti sama menyakitkan yang tahu. Merasa tidak terlibat padahal langsung keras. Iya Bu, saya cuma pengen kalian diakui. Sampai ini juga bapakku udah bilang, aku sudah berusaha, nggak apa-apa Ji, cuma nggak apa-apa kalau belum sempurna gitu Bu. Tapi kata-kata itu saya nggak pernah dengar dari bapakku Bu. Karena itu penting sekali terungkap. Iya Bu, ini kalimat yang satu dari bapakku. Karena itu adalah penerimaan. Iya Bu, saya cuma pengen mereka lihat kalau saya sudah berjuang, tapi mereka cuma lihat di hasilnya, kayak bilang cuma lihat di nilai aku, tidak lihat perjuanganku selama ini. Jadi kamu itu melihat proses bukan cuma hasil akhir. Iya Bu, saya belajar sampai malam, saya capek, saya berusaha sekali ini, tapi begitu juga dia hasilnya jelek lagi. Semua itu kayak usahaku sia-sia. Karena kamu sudah mulai lebar, kamu ini dihargai atas perjuangan yang sudah kamu lakukan. Iya Bu, saya cuma pengen bilang kayak terima kasih sudah berjuang, sudah berusaha. Kamu belum pernah mendapatkan atau melihat kata-kata itu dari orang tua. Belum Bu, tapi saya tahu pasti orang tua udah sayang sama saya, cuma mungkin cara tunjukkan kasih sayang mungkin berbeda. Itu kesadaran yang indah. Kamu bisa melihat sifat mereka tidak ada dalam bentuk yang kamu harapkan. Tapi boleh tahu ketika kamu berpikir mereka menghargai kamu, apa yang kamu rasakan dalam hati? Saya rasa kecil saja tuh kayak nggak berarti. Sesering berpikir kayak buat apa saya hidup kalau cuma bikin orang kecewa gitu sama orang tua. Itu pikiran yang berat. Ibu, ini kamu tahu bahwa kamu itu tidak sendiri. Banyak anak yang merasa seperti itu. Serta mereka yang harapkan tidak ditunjukkan dengan cara yang mereka inginkan. Iya Bu, saya capek, sampai ini juga berhenti, tapi sama aku itu. Kamu berhak untuk beristirahat. Kamu sudah berjuang keras, tapi ibu juga ingin tahu berhenti untuk ingat diri bukan berarti menyerah. Itu berarti mulai menerima. Menerima diri. Iya, menerima bahwa kamu itu berharga, bukan karena nilai, tapi karena kamu manusia yang berusaha untuk menyerahkan. Nggak pernah berpikir seperti itu. Kalau terjadi sedikit orang
terlalu berpura-pura untuk menjadi anak yang sempurna. Kadang juga cuma pengen jadi diriku sendiri, tapi saat aku terlalu lagi malas. Jadi kamu itu ingin jadi diri kamu sendiri, tapi kamu takut kehilangan penerimaan dari orang lain. Ya Bu, sering saya rasa kayak dua hal itu mungkin gak bisa jalan secara bersamaan. Kamu tahu nggak? Saat kamu mulai menjadi diri sendiri, disitulah kehidupan jadi sempurna. Karena orang lain nggak benar-benar bisa menikmati kita apa adanya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang tidak bisa terima apa sebenarnya saya ini? Karena kamu yang pertama harus menerima diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa menggantikan cara orang lain untuk memandang kamu, tapi kamu bisa mengendalikan cara kamu memandang diri kamu sendiri. Saya belum pernah berpikir kayak begitu Bu. Saya cuma fokus bagaimana caranya supaya orang lain tidak suka sama saya. Dan sekarang kamu mulai belajar diri kamu sempurna itu dari orang lain. Ya Bu, saya baru sadar kalau misalnya selama ini saya sering salahkan diri sendiri. Terus kalau nilai-nilai itu gak jelek, pasti langsung bisa bilang diri sendiri saya bodoh, saya gagal lagi. Saya selalu ngomong kayak gitu Bu, hampir setiap hari. Hampir setiap hari saya bisa kayak gitu. Kamu cara seperti itu ke diri kamu sendiri. Iya Bu, kadang saya nggak sadar juga kalau saya bicara kayak gitu. Tapi saya pikir kalau saya ini saya keras kayak ini sama diriku, saya bakal memotivasi, tapi saya bukan bisa memotivasi, tapi kayak makin berat saja untuk diriku. Kamu coba nggak memotivasi diri kamu lewat kritik, tapi ternyata itu membuat kamu senang lelah. Iya Bu, saya tidak pernah kali ini mengikuti diriku sendiri. Pasti saya keras sekali sama diriku sendiri Bu. Baik, kalau boleh bertanya, bagaimana kalau hari ini coba hal berbeda? Coba dari kamu sekarang. Nah, bayangkan kalau kamu sedang hidup di depan cermin dan lihat diri kamu sekarang. Rina sedang berjuang dan tetap datang ke sekolah meski takut gagal. Dan tetap berusaha belajar meski capek. Apa yang ingin kamu katakan pada diri kamu sendiri? Saya cuma ingin bilang terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Maaf kalau selama ini saya tidak pernah hargai kamu. Gimana rasanya? Coba Bu, rasanya kayak ada sesuatu yang lepas dari diriku sendiri. Lega akhirnya karena kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Iya Bu, baru sadar saya tidak pantas buat maafkan. Bukan sekali memaafkan diri sendiri itu bukan berarti kamu menyerah. Itu katanya kamu berpikir kamu dengan rasa bersalah. Tapi ternyata selama ini saya belajar buat menyenangkan orang lain, tapi lupa buat belajar untuk menyenangkan diri saya sendiri. Sekarang kan kamu sudah mulai belajar hal itu. Itu langkah yang besar dalam perjalanan kamu selanjutnya. Iya itu itu rasanya aneh, tapi kayak nyaman, kayak saya baru ketemu diriku yang menang selama ini Bu. Jadi itu kamu berdua mengenali diri kamu yang sebenarnya. Dan kamu tahu nggak nih, diri yang kamu itu adalah versi kamu yang paling kuat. Iya Bu, saya ingin mempertahankan perasaan yang seperti ini Bu. Kamu bisa, tapi ingat perjalanan ini gak akan selalu mulus. Kadang kamu akan mulai jatuh lagi. Dan kalau itu terjadi, kamu ingat kata-kata ini. Kamu nggak gagal, kamu cuma sedang belajar. Iya Bu, saya suka kalimat yang seperti itu, kayak saya tidak pernah gagal, saya cuma berusaha untuk belajar. Kamu boleh tulis di kamar biar kamu setiap kali merasa lelah, kamu bisa menggunakan kata-kata.
Ya bu, kayaknya sama kalian tulis besar-besar deh kalau seperti itu. Ibu itu ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Nilai, prestasi, dan ekspektasi orang tua itu penting. Tapi tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan diri kamu sendiri. Kamu itu berhak bahagia bahkan sebelum kamu berpasangan. Iya bu, saya tidak pernah dengar kata-kata yang seperti ini sebelumnya dari orang-orang lain selain ibu. Kamu sekarang pernah. Kamu layak. Kamu layak. Terima kasih bu. Rasanya kayaknya sudah bisa lagi mulai dari awal ini semua. Dan kamu tidak sendirian. Ibu akan tetap membantu kamu sampai kamu benar-benar percaya pada diri kamu sendiri. Kita ini berbicara banyak hari ini. Ibu bangga sama kamu. Karena apa yang kamu rasakan sekarang Rina, kita berbicara banyak hari ini. Ibu ingin tahu apa sih yang kamu rasakan setelah melewati semua pembicaraan pada hari ini? Sebenarnya sudah bu, tapi kayak ada perasaan aneh begitu bu. Kayak saya baru sadar ternyata banyak hal yang selama ini saya pendam tanpa saya sadari ini semua. Ya, kadang rasa lega memang muncul itu bersamaan dengan kesadaran baru. Kamu tuh mulai melakukan hal-hal besar hari ini dan menyenangkan. Iya bu, sudah sampai juga kalau misalnya saya bisa bicara sepanjang ini. Biasanya saya takut cerita, takut dianggap lemah. Tapi, justru dengan bercerita, kamu tuh menunjukkan kekuatan dan keberanian kamu untuk membuka diri karena bahwa kamu tuh siap untuk tumbuh. Iya bu, sama saya kalau misalnya selama ini saya tidak pernah benar-benar hidup buat untuk saya sendiri. Semuanya yang saya lakukan cuma untuk kayak kasih senang saja ke orang lain. Dan hari ini kamu mulai mengenal versi diri kamu sendiri yang ingin hidup untuk diri kamu sendiri. Iya bu, tapi jujur saja kayak saya rasa takut sama saya rasa takut begitu bu. Kayak saya takut kalau saya berubah, orang tua aku udah tidak bisa terima perubahan diriku sendiri. Ketakutan itu wajar. Perubahan itu sedikit kamu lakukan. Tapi ingat, kamu tidak perlu berubah sepenuhnya dalam semalam. Kamu hanya perlu mulai melangkah pelan. Kalau misalnya saya mau berubah, kira-kira saya harus mulai dari mana bu? Kamu harus mulai dari yang paling sederhana. Nah, contoh itu cara kamu berbicara pada diri kamu sendiri. Ganti kalimat "aku gagal" menjadi "aku sedang belajar". Ganti kalimat "aku bodoh" jadi "aku tuh butuh waktu untuk paham". Perubahan besar selalu dimulai dari kata-kata yang paling sering kita ucapkan pada diri kita sendiri. Iya bu, sama coba itu agak seru tapi kayaknya saya rasa itu penting deh. Itu sangat penting. Kata-kata itu juga itu bisa jadi obat, tapi bisa juga jadi racun. Tergantung bagaimana kita itu menggunakannya. Sangat penting juga untuk bicara jujur sama orang tuaku, tapi saya tidak tahu saya harus mulai dari mana. Saya takut mereka sangat paham sama saya bu. Wajar merasa takut, tapi cobalah mulai dengan kalimat sederhana. Ayah, ibu, saya sudah berusaha sebesar mungkin sempurna. Itu pada orang tua perlu menanamkan lagi dengan cara yang lembut bahwa anak itu juga manusia yang bisa lelah. Iya bu, kayaknya saya dari dulu sampai ini juga bicara kalimat yang seperti itu.
paham. Kuat kekuatan mengenai diri kita. Di situ kamu tahu alasan dibalik perasaan kamu. Beban itu nggak lagi jadi musuh kamu, tapi jadi guru untuk diri kamu. Ya, rasa takut kamu mengajari kamu bagaimana kamu itu mengenal batas. Rasa kecemasan kamu mengajarkan kamu itu artinya harapan. Dan juga rasa lawak kamu mencatat berhenti sejenak. Sampai pernah berpikir kalau perasaan itu bisa jadi buruk. Jika semua itu dilupa dengan tapi setiap emosi yang kita alami sebenarnya bicara sesuatu. Ketika kamu berani mengenalkan mereka, kamu sedang belajar menjadi lebih manusia. Aku rasa kayak saya ini orang yang baru bangun begitu, kayak selama ini saya sibuk untuk mengajar nilai, tapi selalu lupa ke diri saya sendiri kenapa saya belajar. Dan sekarang kamu kan bisa mulai menjalankan Saya belajar karena sampai menang dunia, bukan cuma supaya dapat nilai bagus, sampai juga bisa bantu orang lain juga nanti di depannya. itu motivasi yang indah. Itu motivasi yang datang dalam diri kamu. Bukan dari ketakutan, tapi dari makna. Iya Bu, rasanya kayak beda sekali nih, kayak saya dapat lagi semangat untuk belajar kembali. Nah, dan Tuhan, inti dari masalah itu menemukan makna dari masalah, karena masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya sudah tahu juga bagaimana caranya bicara, tapi saya tidak pernah benar-benar bersyukur bisa ngobrol sama Ibu. Terima kasih juga sudah percaya sama Ibu. Dina tidak semua orang itu berani mengatakan dirinya sendiri. Saya dulu tidak pernah yakin bisa ngomong sejauh ini, tapi sekarang rasanya kayak lega sekali. Nah, Ibu senang mendengarnya dari Ibu harap setelah hari ini kamu bisa mulai berjaya diri kamu dengan cara yang lebih lembut, juga sebagai anak gagal, sebagai seorang yang mendukung. Ya Bu, saya akan coba. Saya dapat janji bisa langsung berubah, tapi saya janji untuk bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Itu janji yang paling penting karena setiap perubahan besar itu pasti dimulai dari langkah yang kecil. Nah, sebelum berakhir sesi hari ini, Ibu ingin kamu sebutkan satu hal yang kamu pelajari dari kita. Saya belajar kalau misalnya saya tidak harus sempurna untuk disayangi, dan kalau saya gagal itu bukan akhir dari dunia. Nah, itu pelajaran besar yang simpan baik-baik di hati. Pasti.